Maka kalau dia membagi keuntungan berarti dia sudah berakhir akad mudharabahnya. Kalau ingin melakukan, maka dia akad baru lagi, akad mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah muamalah yang diambil dari kitab Bulughul Maram, yaitu Babul Qirad, yaitu akad tentang masalah qirad. Kita bacakan hadisnya. An Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, salasun fihinna al-barakah, al-bay'u ila ajalin wal muqaradatu wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bay'. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Dari Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, perdagangan dengan bayaran yang bertempo atau yang disebut dengan al-qirad. Yang kedua, mencampur gandum bur dengan gandum syair untuk makanan di rumah, bukan untuk diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan al-muqaradah, yaitu al-qirad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Hadis ini menjelaskan tentang 3 hal di dalam muamalah seseorang, kalau dilakukan dia mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah disebutkan di sini, menjual sesuatu yang mana kita membayarnya bertempo. Saya jual barang, kemudian bayarnya nanti belakangan. Ya, orang beli sesuatu, beli baju misalnya di toko, kemudian nanti dia bayarnya belakangan. Kata Nabi SAW, ini mendatangkan keberkahan, transaksi demikian. Kemudian yang kedua kata Nabi adalah al-muqaradah. Al-muqaradah itu artinya adalah al-mudharabah. Al-muqaradah itu artinya adalah al-mudharabah. Apa itu al-muqaradah atau al-qirad atau al-mudharabah? Para ulama menjelaskan, mudharabah adalah transaksi yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih
yang mana salah satu pihak memberikan permodalan dan satu pihak yang lainnya mengelola modal tersebut. Maka ini disebut dengan al-qirat atau disebut dengan akrab sapaan kita dengan istilah mudharabah. Orang memberikan uang untuk dikelola dana tersebut, ya. Pihak lain mengelola dana ini. Ini disebut dengan mudharabah. Kemudian ketiga kata Nabi, yaitu mencampur gandum bur dengan gandum syair untuk makanan di rumah, tidak untuk diperjualbelikan. Maka ini juga sesuatu keberkahan. Tetapi hadis ini hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Hadis yang dilemahkan oleh para ulama, dan hampir sepakat ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, karena di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang lemah. Oleh karenanya banyak ahlul ilm melemahkan hadis ini. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam babul qirat karena ada perkataan Rasulullah yang disebut dengan al-muqaradah, bahwasanya itu terdapat keberkahan. Maka beliau bawa di dalam babu al-qirat, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah. Kemudian Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua athar dari seorang sahabat dan dari seorang tabi'in. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu annahu kana yashtaritu ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan alla taj'ala mali fi kabidin ratbatin wa la tahmilahu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin fa in fa'alta syai'an min dhalik faqad daminta mali. Rawahu Daraqutni wa rijaluhu thiqat. Wa qala Malik fil Muwatta anil Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub an abihi an jaddih innahu amila fi malin li Utsman ala anna ar-ribha bainahuma wa huwa mawqufun sahihun. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau memberi syarat kepada seseorang ketika dia memberinya modal usaha, yakni jangan engkau gunakan modalku pada benda yang bernyawa, dan jangan engkau bawa ke laut, dan jangan engkau bawa ke lembah sungai. Jika hal itu engkau lakukan, maka modalku tersebut menjadi tanggunganmu. Athar ini dikeluarkan oleh Imam Daraqutni dengan perawi yang thiqah. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, dinukil bahwa Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta dari Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya di Ya'qub mengelola harta milik Utsman dengan sistem bagi hasil. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua athar ini adalah athar yang sahih. Pertama, athar Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, beliau memiliki uang, memiliki modal. Kemudian beliau minta uang beliau, harta beliau dikelola oleh seseorang. Kemudian beliau bersyarat, ya, ketika harta beliau itu dikelola, jangan sampai dibawa ke laut harta tersebut, dan jangan sampai juga dibawa ke lembah sungai. Maka athar ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya muqaradah atau bolehnya mudharabah. Dan seperti itu pula athar dari Ya'qub. Pada saat itu Ya'qub diamanahi mengelola harta Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan sistem bagi hasil. Ini juga menunjukkan bolehnya mudharabah. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya mudharabah ini diperbolehkan, akad muqaradah ini diperbolehkan. Apa dalilnya? Pertama, sebagian ulama berdalil dengan
ayat suci Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di dalam surah Shad ayat 24, kata Allah, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa harra raki'aw wa anab. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud mengira bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Rabbnya, lalu dia pun bersujud dan bertaubat. Ayat ini mengatakan secara mengisyaratkan kepada kita bahwasanya orang yang bersekutu di dalam sebuah muamalah, kalau dia tidak melakukan kezaliman, maka muamalah itu halal. Karena yang dicela di dalam ayat ini adalah orang yang bersekutu di dalam sebuah muamalah tapi dia berbuat zalim. Tapi kalau dia tidak berbuat zalim, maka itu menunjukkan muamalah itu halal. Ini menunjukkan bahwasanya mudharabah itu adalah sekutu. Orang bersekutu antara dua orang atau lebih. Maka ini adalah dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama, landasan kenapa mudharabah itu halal. Dan di antara dalil juga adalah hadis Ruwaifi bin Thabit yang ma'ruf, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ruwaifi, beliau mengatakan, in kana ahaduna fi zaman Rasulullah sallam la ya'khudhu nidwa akhihi ala anna lahu nisfa mimma yaghnamu wa lana an-nisf. Kata beliau, sesungguhnya salah seorang dari kami pada masa Rasulullah sallam menggunakan anak panah milik saudaranya dengan ketentuan baginya separuh dari harta ghanimah yang kami dapatkan, serta bagian kami separuh pula. Maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya mudharabah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan mudharabah itu boleh berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan perbuatan para sahabat. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan mudharabah itu memiliki dua bentuk, dua macam. Ada muqaradah atau ada mudharabah itu yang disebut dengan mudharabah mutlaqah, dan ada yang disebut mudharabah itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu adalah seorang melakukan akad kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain tanpa ada persyaratan sama sekali. Tanpa ada persyaratan sama sekali. Saya kasih contoh. Saya katakan kepada orang, saya lihat di Masjid Baitur Rahman ini, kayaknya si Dini pintar pedagang. Akhirnya saya kasih uang. Nih, saya punya uang 100 juta. Antum kelola uang saya. Untuk apa? Bisa terserah antum. Pokoknya antum ini tongkat aja dilempar jadi emas biasanya. Misalnya. Taib. Saya kasih uang kepada dia, terserah dia kelola tanpa ada persyaratan apa-apa. Kapan selesainya mudharabahnya, digunakan untuk apa, dikelola untuk apa, tidak. Yang penting saya tahunya menerima hasil. Ini disebut dengan mudharabah mutlaqah, tanpa ada batasan sama sekali. Yang kedua, ada mudharabah itu disebut dengan mudharabah muqayyadah, yaitu seseorang memberikan batasan-batasan di dalam akad mudharabah, seperti yang dilakukan oleh Hakim Ibn Hizam di sini. Beliau memberikan persyaratan-persyaratan bahwasanya kalau mudharabah tidak boleh hartaku dibawa ke laut, atau seseorang misalnya dia kasih uang, kemudian dia memberikan batasan, ini tolong kelola uang ini jadikan bisnis, tapi jangan bisnis properti. Kenapa? Properti lagi nurun, saya tidak mau, sering ruginya. Selain properti saya mau bisnis makanan, mau bisnis apa, yang penting jangan properti misalnya. Ini muqayyad, karena dia memberikan apa? Ketentuan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya di dalam mudharabah ini, jenis dua mudharabah ini, tentu para ulama mengatakan akad mudharabah ini baik itu mutlaqah ataupun muqayyadah, maka akad mudharabah ini disebut dengan aqdul jaiz. Aqdul jaiz itu apa? Aqdul jaiz itu ya
Mudharabah itu boleh dibatalkan salah satu pihak, boleh membatalkan akad mudharabah selama belum dimulai. Maka itu disebut dengan akdu jaiz. Selama mudharabah itu belum dikerjakan, ya, saya sepakat nih, kapan kita mulai akad ini? Ayo bulan Ludi, saya kasih uang. Dia akan mengerjakan nanti bulan Ludi. Tapi belum sampai bulan Ludi, ulun mendengar kabar kada nyaman tentang orang ini. Kayaknya orang kada amanah. Akhirnya saya telepon, nggak jadi. Padahal belum terbukti, tapi saya ragu ya, melihat mukanya seperti muka berdosa bisa. Kada jadi dah. Ya. Akhirnya saya batalkan mudharabahnya. Nggak jadi saya mudharabah dengan Anda. Ya. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena mudharabahnya belum dimulai. Perjanjiannya sebulan berikutnya, tapi belum dimulai, saya batalkan mudharabahnya. Boleh. Kapan tidak boleh dibatalkan mudharabah tersebut? Ketika mudharabah tersebut sudah dimulai. Maka ketika mudharabah itu dimulai, maka dia tidak boleh akadnya itu dibatalkan kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian para ulama mengatakan, apa ketentuan orang yang melakukan mudharabah ini atau yang disebut dengan mudharib? Apakah ketentuan pengelolaannya? Apakah semua orang boleh mengelola harta ataukah ada syarat-syaratnya di dalam Islam? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang yang mengelola harta ini dia memiliki syarat-syarat tertentu. Pertama, orangnya adalah orang yang terpercaya. Ya, orangnya amanah dan terpercaya. Ya. Maka tidak boleh ya seorang mudharib itu dia tidak terpercaya atau tidak amanah. Ya. Bentuk dari amanah adalah dia jujur bahwasanya dia ahli dalam bidang tersebut. Karena ada sebagian orang itu kadang tidak amanah. Kadang dia mempromosikan dirinya kepada orang yang memiliki modal. Dia mengatakan saya bisa semuanya, begawin apa aja aku bisa, bertukang bisa, berjualan bisa, ya, jadi dokter pun bisa misalnya. Semuanya dia tidak amanah. Ya, maka harus dia amanah. Ketika dia memperkenalkan profesi dia sebagai pengelola harta. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, syaratnya adalah orang tersebut berakal. Kalau dia tidak berakal, ya maka tidak boleh dia melakukan mudharib. Orang berakal ini maksudnya tidak berakal seperti orang yang gila, ya, atau orang yang hilang akalnya, atau orang yang safih. Safih itu adalah orang yang tidak pandai di dalam bermuamalah. Karena ada sebagian orang itu tidak pandai dalam bermuamalah. Ya. Dia yang membeli di anda orang harga setinggi-tingginya dia beli. Dia kada tahu dia itu ditipu. Ya. Karena orangnya polos banar, lugu banar. Ya, karena ada sebagian orang kada paham napa-napa. Ya, beras 100.000 seliter ditukarinya. Ya. Kenapa? Karena dia safih, dia tidak pandai bermuamalah. Orang semacam ini tidak boleh dia melakukan mudharabah. Kalau tidak habis harta orang. Ya, kalau dia mengelola harta. Kemudian yang ketiga kata para ulama, di antara syaratnya adalah al-bulugh. Orang tersebut balik. Maka anak kecil, sepintar-pintarnya anak kecil, kalau dia belum balik tidak boleh dia melakukan mudharabah. Karena ada sebagian kelanakan itu 7 tahun, 8 tahun sudah kelihatan jago bisnis. Ya, di sekolahan sudah pintar berdagang. Ya. Maka sepintar apapun anak kecil ini tidak boleh melakukan mudharabah. Karena orang yang melakukan mudharabah ini orang yang sudah balik. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya mudharabah ini ya dia tidak boleh dibatalkan kalau sudah selesai. Kalau sudah mulai akadnya. Taib. Kalau akadnya sudah mulai, apakah boleh dibatalkan mudharabah ini? Kita katakan di sini diperinci. Kalau mudharabah mutlaqah itu kapan saja bisa dibatalkan. Mudharabah mutlaqah yang pertama
itu kapan saja bisa dibatalkan. Orang bermudharabah, saya kasih harta, dia kerjakan 3 hari, sudah. Kata saya sudah cukup mudharabahnya, selesai mudharabahnya. Boleh. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan sampai kapan batas waktunya. Tetapi mudharabah muqayyadah yang ada ketentuannya seperti 2 tahun, dia bersyarat, kita bersyarikat melakukan mudharabah ini 2 tahun, 3 tahun berkongsi bermudharabah ini, setelah itu kita berampihan selesai, maka ini tidak boleh dibatalkan sepihak kecuali waktunya habis, waktu akadnya habis. Yang kedua, salah satu pihak berkhianat. Salah satu pihak berkhianat. Seperti apa contoh dia berkhianat? Bahwasanya Anda kasih uang, jualannya mina laku aja. Pas ditakuni kiapa jualan hari ini? Kada tapi payu rugi ulang. Misalnya. Sampai sebulan ditanya, ditagih, kiapa rugi kayaknya, untungnya tipis benar. Padahal dia dilihat secara sepintas rame jualan. Iya. Tapi banyak orang rame, Anda lihat di toko antum masuk, banyak orang itu menawar aja kada nukar. Maka terjadi khilaf dan dia curiga temannya ini tidak aman. Akhirnya 2 bulan dia batalkan. Kata dia, saya batalkan. Saya nyangka antum tidak benar dalam mengelola usaha ini. Boleh tidak? Boleh. Kalau seandainya tuduhan itu betul-betul ya ada buktinya atau ada penguatnya, boleh dia batalkan mudharabah tersebut jika salah satu pihak melakukan khianat. Baik. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya bagaimana persyaratan mudharabah itu sendiri. Ahlul ilm menjelaskan bahwasanya mudharabah itu harus ditentukan pertama keuntungannya. Harus jelas pembagian keuntungan. Keuntungan itu diambil dari keuntungan bersih dari modal. Jadi keuntungan bersih setelah modal dikeluarkan, keuntungannya berapa yang bersih tersebut? Maka dari keuntungan itulah dibagi hasilnya. Bagaimana cara membagi hasilnya? Dibagi dengan persentasi. Berapa persentasinya? Maka itu dikembalikan kepada kesepakatan masing-masing. Karena ada sebagian orang, saya pengen 60% pemilik modal, pengelola saya ingin 40%. Ada sebagian orang saya 80%, Anda sebagai pengelola 20%. Tidak ada ketentuannya, tetapi itu dikembalikan kepada kesepakatan masing-masing. Tetapi dia harus jelas di awal. Dia berapa persen dapat, Anda berapa persen dapat. Keuntungan ini diambil dari keuntungan bersih, bukan dari modal. Jadi setelah modal dikembalikan, berapa sisa untung yang ada. Itulah yang dibagi dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua, di antara syarat mudharabah itu adalah kerugian di sini murni ditanggung oleh pemilik modal. Tidak boleh kita melibatkan pengelola modal ini, pengelola dana ini dalam kerugian. Maka di sini kerugian murni ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal rugi dia dengan uangnya, dengan hartanya. Pengelola modal, pengelola dana ini dia rugi dengan tenaga dan waktunya. Taib Ustaz, bagaimana kalau saya bersyarat kepada yang mengelola harta saya? Saya katakan, kalau rugi kita sama-sama menanggunglah. Aku 70%, ikam 30%. Boleh tidak Ustaz? Dia ridha. Saya kasih persyaratan tersebut, saya tidak maksud, tapi dia ridha. Boleh tidak saya bersyarat demikian? Saya melibatkan orang yang mengelola modal itu juga menanggung risiko kerugian. Maka jawabannya tidak boleh, walaupun dia ridha. Kenapa? Karena ini syarat yang bertentangan dengan kitab Allah, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Walaupun dia ridha, maka syarat ini batal secara syariat. Maka tidak boleh orang bersyarat dengan syarat-syarat ini. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan
bahwasanya keuntungan itu harus dibagikan kedua belah pihak. Tidak boleh satu pihak saja yang menikmati keuntungan tersebut. Yang namanya keuntungan harus dinikmati oleh kedua belah pihak, baik yang memberikan modal ataukah yang mengelola modal ini. Maka dia kedua-duanya bersama-sama menikmati keuntungan tersebut. Kemudian yang ketiga, kata para ulama bahwasanya keuntungan ini kapan dibagi? Dibagi di akhir akad, tidak dibagi di awal. Karena orang yang melakukan akad muqawadah atau akad mudharabah ini, kadang akadnya itu di 2 bulan pertama sudah menghasilkan keuntungan, walaupun dia nanti waktunya 2 tahun. Ya, akad itu persyaratannya 2 tahun. Kadang sebulan sudah menghasilkan keuntungan, 2 bulan sudah apalagi bertambah lagi keuntungannya. Apakah ketika ada menghasilkan keuntungan harus dibagi? Tidak. Dibagi nanti di akhir setelah selesai. Kenapa? Karena kalau dibagi di awal, bisa jadi di tengah jalanan ada kerugian. Ada kerugian musibah dan yang lainnya. Maka di sini yang akan dirugikan, bisa jadi yang rugi besar adalah pemilik modal. Iya. Maka kata para ulama, pembagiannya itu setelah akhir akad. Berbeda dengan mudharabah yang jenisnya adalah mudharabah mutlaqah. Kalau mudharabah mutlaqah yang tidak ada batasannya, maka kalau dia membagi keuntungan, maka setelah dia membagi keuntungan berarti sudah berakhir mudharabahnya. Maka kalau dia ingin mudharabah lagi, melakukan akad baru lagi. Yeah. Maka kalau dia membagi keuntungan berarti dia sudah berakhir akad mudharabahnya. Kalau ingin melakukan, maka dia akad baru lagi, akad mudharabah. Yeah. Kalau seandainya tidak ditentukan berapa lama mudharabah tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah seorang yang mengelola dana ini mengambil sumber modal dari orang lain? Contoh misalnya, saya punya yang membiayai saya, yang mengasih modal si fulan A misalnya. Nih, saya kasih modal uang 100 juta antum kelola. Akhirnya saya jualan baju koko. Dari uang 100 juta itu saya jualan baju koko. Kemudian ada satu lagi yang masuk. Lihat ya, Ustadz ini rame berjual baju koko misalnya, payu benar sidun ini. Akhirnya tertarik yang satu. Kemudian dia ngasih, Ustadz, ana mau berinvestasi sama antum. Saya mau ngasih uang berapa aja Ustadznya? 1 miliar, masya Allah. Lebih banyak daripada yang tadi. Taib. Boleh tidak Ustadznya mengambil? Iya. Maka persyarat jawabannya adalah dengan tafsir, dengan rinci. Kalau orang itu berinvestasi dengan usaha yang sama, maka tidak boleh sang ustadz itu mengambil kecuali dengan izin pemilik modal yang pertama. Kalau pemilik modal yang pertama kami izinkan, enggak ada hendak. Ya enggak ada hendak, kenapa? Nyata sini nanti lebih banyak keuntungannya daripada saya. Maka tidak boleh dia mengambil sampai dia selesai dengan mudharabah dengan orang ini. Tapi kalau diizinkan oleh pihak pertama, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena dia sudah ridha. Kenapa kita katakan harus diizinkan oleh pihak pertama? Karena kalau diterima oleh sang ustadz ini, otomatis pihak pertama ini bisa dirugikan. Bisa jadi ustadznya tuh yang mengelola dana 1 miliar, ini 100 juta. Akhirnya dia sibuk dengan punya orang ini saja, tidak sibuk dengan harta orang ini, maka dia akan dirugikan. Pihak ini akan dirugikan. Yang kedua, bisa jadi mengurangi pemasukannya. Pemasukan yang seharusnya dapat income dia sehari mungkin keuntungan dia 500.000, akibat datang orang ini berkurang keuntungannya menjadi 300.000, 200.000. Makanya harus ada ridhonya di dia. Tetapi kalau seandainya usahanya dengan usaha yang beda dengan usaha yang pertama. Yang satu ngasih modal untuk jual koko, yang satu ngasih saya uang 1 miliar pian berjual kurma aja teteh. Cocok. Ya, pian ustad kayak cocok jual kurma payu. Akhirnya
saya gunakan untuk mengambil jualan kurma. Boleh apa tidak? Boleh, walaupun saya tidak izin. Karena ini adalah usaha yang berbeda. Yang satu usahanya bergerak di bidang baju, yang satu bergerak di bidang makanan. Makanya tidak masalah. Tidak mengharuskan izin dari pihak pertama. Ya. Selama tadi orangnya yang melakukan mudharabah ini amanah. Ya, kedua-duanya dia kerjakan secara profesional. Ya, tidak memilih salah satunya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mudharib khususnya ya, yang melakukan mudharabah dengan akad mutlak, itu mereka ya, apakah boleh membeli barang yang diperjualbelikan? Karena orang yang berinvestasi itu tidak mesti uang. Kadang orang berinvestasi ya, modal itu bisa dalam bentuk barang. Contoh misalnya, saya kerjasama dengan si Fulan. Saya punya mobil, tolong jualkan mobil ini. Nanti keuntungannya kita bagi, antum promosikan, ya antum iklankan kemana-mana, ya dengan rekan-rekan antum, nanti keuntungannya kita bagi. Baik. Saya kasih dia mobil Fortuner misalnya. Berapa harga mobil Fortuner ini? Kata orang ini saya jualnya 300 juta misalnya. Akhirnya kebetulan si Din ya disuruh untuk menawarkan. Kemudian dia pikir ketimbang orang menukar, baik aku aja nukari misalnya. Boleh tidak dia menukari mobil yang dijadikan dia kerjasama? Dia sendiri yang menukarinya, yang pengelola modal. Boleh tidak? Jawabannya adalah kalau dia membelinya dengan harga yang normal, dengan harga yang sesuai, ya. Artinya kadang-kadang orang mengasih mobil itu kadang-kadang dia tidak tentukan dijual aja terserah pian misalnya. Maka kalau dia membeli dengan harga yang normal itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia membeli dengan harga yang lebih murah di pasaran, dia sendiri membeli, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dia harus membeli dengan harga yang normal. Kemudian juga di dalam mudharabah yang sifatnya mutlaqah ini sebetulnya banyak sekali permasalahannya. Di antara permasalahannya adalah mudharabah mutlaqah ini tidak ada ketentuannya. Apa yang didagangkan, apa yang dibisniskan, tidak ada ketentuannya karena mutlak, umum, sifatnya umum. Di sini ada permasalahan. Boleh tidak yang mengelola modal ini, dia ketika menjalankan bisnis mudharabah yang mutlaqah ini, dia melakukan misalnya pembelian yang melebihi batas kewajaran. Contoh misalnya, dia dikasih uang, kemudian dia bisniskan untuk jual beli emas. Emas dia beli. Akhirnya emasnya harganya naik tinggi banget, dia beli. Di luar batas kewajaran, dia beli. Ternyata setelah itu berapa bulan harga emas turun misalnya. Baik. Siapa yang menanggung kerugian ini? Kita katakan si pengelola dana. Dia harus menanggung kerugian. Kenapa? Karena dia membeli sesuatu di batas kewajaran. Maka itu tidak boleh. Oleh karena itu kata para ulama, kalau ada seorang mudharib melakukan kelalaian di dalam pengelolaan harta, di dalam pengelolaan usaha, maka si mudharib ini harus mengganti rugi sesuai dengan kerugian tersebut, ya, akibat kelalaian dia. Ya. Contoh misalnya dititipi orang sepeda motor, ini orang bisniskan sepeda motor saya ini, nanti keuntungannya bagi dua. Sekalinya si Dini tawakalnya tinggi, sepeda motornya kadang dimasukkan dalam rumah, iya, kadang dimasukkan dalam rumah, iya. Ternyata hilang, dicuri orang. Siapa yang mengganti ini? Adalah pengelola dana ini. Maka dia harus mengganti kerugian tersebut. Kemudian mudharabah ini juga, mudharabah mutlaqah ini boleh bentuknya dalam bentuk ijab, dalam bentuk sewa menyewa. Maka tidak mengapa. Boleh seseorang melakukan mudharabah dalam bentuk sewa menyewa. Jadi dia ada uang kemudian dibisniskan dalam bentuk sewa menyewa. Maka ini boleh. Taib. Apakah boleh mudharabah ini ya dibisniskan dalam bentuk tabarruat sumbangan? Contoh misalnya pian dikasih uang
nih Ustaz, ini ada uang 200 juta, tolong pian kembangkan uang tersebut. Inggih. Akhirnya si Ustaz ini ingat hadis Nabi SAW, tidak bersedekah, tidak kurang harta itu ketika disedekahkan di jalan Allah. Akhirnya 200 juta ini infakkan. Dengan asumsi apa? Hartanya bertambah. Dia infakkan. Kemudian mana datang yang punya harta Ustaz, mana harta Allah? Sudah aku sedekahkan. Kenapa disedekahkan? Insya Allah 700 kali lipat bertambah. Misalnya. Boleh tidak demikian? Tidak boleh. Karena mudharabah itu tidak boleh berlaku dalam akad tabarru'at. Tidak boleh dalam akad tabarru'at. Kemudian juga mudharabah tidak boleh. Seseorang melakukan mudharabah kemudian mutlaqah ini dijalankan dalam bidang semacam hadiah. Maka tidak boleh. Ya, dia memberikan hadiah, makanya tidak boleh dari hasil dari harta yang dia kelola. Makanya tidak boleh, dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara juga ya bentuk ya mudharabah ya yang yang diperbolehkan oleh para ulama adalah boleh tidak diambil dari harta yang mengasih dana tersebut, diambil dari modal tersebut untuk kebutuhan yang mengelola dana tersebut. Contoh misalnya, yang mengelola harta Anda ini dia menjaga di toko, ya, karena harta Anda dia bisniskan dalam jual beli. Dia belikan barang, dia sewa toko, kemudian dia bisniskan di sana. Tentu orang kalau jaga toko itu pasti ada makan, minum sehari. Boleh tidak dia ambil dana itu, dana modal yang dikasihkan itu, dia ambil untuk makan dan minumnya ketika dia menjaga toko? Boleh. Karena itu berkaitan dengan harta yang dijaga, harta yang dibisniskan. Tapi kalau itu diambil, harta tersebut tidak ada kaitannya dengan harta yang dia jalankan, maka itu tidak boleh. Contoh, dia mengambil uang makan dan minum untuk keperluan di malam hari dia dan keluarga. Ini tidak boleh. Karena dia di luar ya dari harta yang dia kelola. Di antara juga masalah yang berkaitan dengan mudharabah ini adalah jika terjadi sengketa antara pemilik modal dengan yang mengelola modal. Terjadi sengketa di dalam hal misalnya pembagian keuntungan. Contoh misalnya, pemilik modal mengatakan kita berdasarkan kesepakatan kamu saya beri keuntungannya 20%. Kemudian yang pengelola mengatakan tidak, berdasarkan kesepakatan saya 40%, pian 60%. Kada aja orangnya tetap 20%. Ya, akhirnya bersengketa. Tidak ada sepakat. Karena tidak tertulis, cuma hanya omongan di mulut. Ini seperti apa? Maka jawabannya adalah para ulama mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Maka yang membawa bukti, maka itulah yang kita ambil. Dia punya bukti misalnya rekaman atau tertulis, maka itu yang dipegang. Tapi kalau dia tidak membawa bukti, maka yang mengingkari disuruh untuk bersumpah, ya. Kemudian mengingkari disuruh untuk bersumpah kalau seandainya dia mau bersumpah. Tapi kalau seandainya dia tidak mau bersumpah, maka ini dikembalikan kepada uruf. Keuntungannya dikembalikan kepada uruf. Berapa kira-kira orang ini dikasih? Ya, secara uruf berapa? Kemudian di antara permasalahan mudharabah juga adalah permasalahan jika mudharabah itu putus di tengah jalan. Akibat tadi orangnya tidak amanah. Dan di situ ada keuntungan sudah didapatkan. Di tengah jalan itu sudah dapat. Taib, yang mengelola ini apakah dikasih dia keuntungan? Maka dikasih sesuai dengan persentasenya. Karena kan orang itu bisa menghitung bisnis itu. Kalau di dalam setahun, maka keuntungan sekian juta. Ini baru berjalan 3 bulan. Maka disesuai persentase tersebut, dikasihlah keuntungan kepada pengelola modal tersebut. Tetap dia dapat haknya kalau di situ ada keuntungan. Kemudian di antara permasalahan mudharabah zaman sekarang yang terkenal dengan istilah permasalahan inti plasma atau yang disebut dengan inti plasma, dan ini banyak terjadi di desa-desa, di daerah-daerah atau di kampung-kampung. Inti plasma itu disebut dengan inti plasma itu adalah inti itu yang mempunyai modal.
Plasma itu ia mengelola modalnya, disebut dengan inti plasma. Inti plasma itu adalah biasanya bergerak pada hewan, ya, peternakan ayam, bebek dan yang lainnya. Biasanya si inti ini, yang pemilik modal ini, datang kepada peternak. Dia datang kepada peternak menawarkan modal, yang mana peternak ini tidak memiliki modal. Kemudian dia tawarkan bahwasanya, pian hendak beternak ayam kah? Aku ini punya kandang ayam nih, tapi kada bisi mau modal. Taib, kata orang ini, saya kasih modal 100 juta. Tapi dengan syarat. Pertama, pian beli makanannya lawan ulun. Ya, makanan pakannya ayam ini lawan ulun. Nanti sudah saya masukkan dengan modal tersebut. Totalnya 150 juta. Kemudian nanti kalau ayam itu sudah besar, nanti saya yang beli. Jadi antum membayar modal saya ini dengan antum menjual ayam itu ke saya. Menjual ayam itu ke saya. Harga ayamnya, misalnya kalau ayamnya 1 kilo, ya, itu harganya satu ayam 1 kilo itu harganya 20.000 per ekor misalnya. Nanti sekian ribu ayam ini, kalau seandainya sudah terbayarkan modal saya, iya, maka keuntungan itu milik antum. Sisa ayam yang ada itu keuntungannya milik Anda. Atau nanti juga ketika penjualan saya dapat untung, kata orang ini, nanti keuntungan itu ada sekian persentase saya kasihkan ke Anda. Apa hukum bisnis semacam ini? Ini disebut dengan inti plasma. Semacam ini yang banyak terjadi di masyarakat. Karena si perusahaan ini dia tidak punya keahlian, tidak punya modal dalam masalah kandang, dia tidak punya lahan, tapi dia punya uang. Si peternak dia punya lahan, punya kandangnya, ya. Si perusahaan dia punya uang, punya skill. Kadang mereka mengasih apa? Pelatihan, cara membibit. Plus Anda saya kasih pelatihan, ya. Saya kasih modal, saya kasih juga pelatihan. Apa hukumnya? Ini yang disebut dengan jual inti plasma. Maka ini secara zahir ini sangat menguntungkan. Banyak orang melakukan bisnis semacam ini, transaksi semacam ini. Para ulama menjelaskan, ahlul ilm menjelaskan bahwasanya jual beli semacam ini sebetulnya harus diperinci. Dia menjadi halal dan haram tergantung persyaratan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Klausal yang dia bikin, itulah yang menentukan dia haram ataukah boleh usaha semacam ini. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, usaha semacam itu tidak boleh. Kalau usaha semacam itu, kenapa tidak boleh? Karena pada hakikatnya di sini orang tersebut memberikan pinjaman, kemudian dia mengambil faidah dari pinjamannya. Kenapa? Karena dia mewajibkan tidak memberikan keluasaan kepada pedagang itu menjualnya hanya kepada dia. Tidak boleh si pedagang itu menjual ke orang lain. Maka persyaratan ini yang tidak boleh. Sehingga di sini seorang memberikan pinjaman kemudian dia mengambil faedah dari pinjamannya. Maka caranya biar benar adalah hendaknya pedagang tersebut diberikan keluasaan. Boleh dia menjual ke orang tersebut walaupun harganya sudah ditentukan, boleh juga dia menjual ke orang lain. Maka ketika diberikan keluasaan semacam itu, maka tidak ada illah dia mengambil keuntungan di sini. Karena dia memberikan keluasaan bagi pada peternak tersebut. Atau dia ubah skemanya dengan skema, ya, sistem mudharabah, yaitu dengan cara dia bagi hasil. Saya kasih ini 150 juta, ya, nanti kita bagi 2 keuntungannya. Berapa nanti penjualannya kita bagi 2 sesuai dengan persentase, ya. Atau dia jadikan bisnis syarikah. Karena si peternak ini dia punya modal juga. Modalnya apa? Lahan, kandang, lampu, ya, modal dia. Nanti dibagi sesuai dengan keuntungan yang disepakati. Adapun memberikan ketentuan harus ayamnya atau ikannya dijual kepada orang tersebut, kepada yang memberikan modal, tidak boleh dijual kepada yang lain, ini tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ini menjadikan dia tidak boleh. Maka
hukum inti plasma ini dilihat dari klausal yang dibikin, ya, aturan yang dibikin. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bismillah. Ustaz, misalkan Ustaz, ini kan dulu di modalnya nih, suruh cari toko ya, cari toko, dapat setelah tokonya nih. Cuman kan kena awal bulan hanya ditempati, cuman sebelum tempat ini dipanjari dulu toko nih kan, panjari 500.000. Sekalinya per harinya kerja dijar, gitu. Duit ulun yang buat yang 500 nih, ulun tarikah kena atau berelaan aja toko ulun aja gitu. Yang membatalkan itu siapa? Yang anak modali ini. Anak yang memodali. Anak modali itu nah. Langsung sudah penjari lu 500 lu karena kembali kan menarik ke segala. Taib. Jazakumullah khair. Kalau seandainya ada orang mengasih uang untuk dia berusaha, kemudian ternyata uang itu sudah digunakan di dalam transaksi dengan cara memberikan panjar, maka itu kerugian murni ditanggung oleh pemilik modal karena dia membatalkan sepihak. Maka dia menanggung kerugian tersebut, bukan dibebankan oleh yang mengelola. Karena dia sudah sepakat dan dia membatalkan setelah orang itu melakukan amal, maka itu murni kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, bukan pengelola modal. Walaupun belum, karena orang itu sudah beramal dia. Karena orang kalau tanggal 1 berusaha, ya mulai berusaha pasti dia sebelumnya bercari-cari dulu. Itu sudah dia mulai beramal. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Izin Ustaz, terkait dengan masalah transaksi mudharabah, terkait juga dengan masalah pembagian keuntungan. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa untuk keuntungan itu diambil adalah dari hasil bersih di luar dari modal secara persentasi. Nah, yang biasanya sering terjadi adalah pembagian keuntungan itu dihitung secara proporsional. Artinya sesuai dengan berapa modal yang masuk. Contohnya kalau secara anggap kalau seandainya dia memiliki modal 100 juta, terus diserahkan kepada pengelola, apakah punya hak pemilik modal ini untuk menentukan modal yang dia miliki secara dominan itu, maka persentasi keuntungannya itu persentasi pembagian keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan persentasi keuntungannya nanti akan dibagiasikan kepada pengelola. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi dijelaskan bahwa salah satu syarat utama untuk akad mudharabah ini adalah adanya pengelola yang cakap ataupun yang amanah, yang artinya yang memiliki keahlian. Kalau seandainya pihak yang bersepakat ini, taruhlah tadi juga pemilik modal yang lebih banyak dananya yang diberikan kepada pengelola, mensyaratkan biar tidak terjadi apa-apa untuk meyakinkan, maka terkadang dia meminta adanya agunan. Itu dari sisi kaidah syar'i bagaimana? Nah, yang terakhir izin terkait dengan kajian yang sebelumnya, terkait dengan sub'ah. Ini apakah sama dengan praktek akad musyarakah mutanakisah? Akad akad musyarakah mutanakisah artinya salah satu pihak itu berkongsi atas ada satu kepemilikan barang, tetapi nanti mungkin dalam perjalanannya pemilikan barang itu nanti akan beralih sesuai dengan pembayaran ataupun angsuran yang ada dalam barang itu. Jadi dalam akhirnya barang itu nanti beralih kepemilikannya. Itu bagaimana dari sisi syariah? Karena masanya ini yang sering biasanya dipraktekkan di beberapa tempat ataupun lembaga keuangan yang berlaku. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawabannya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah pemilik modal. Apakah dia berhak menentukan keuntungan yang lebih besar atau tidak berhak? Sebetulnya ini kembali kepada kesepakatan. Kalau pengelola modal kada mau, kada sepakat, ya tidak bisa dia menentukan lebih besar. Ya, maka ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama. Ya, apa yang disepakati itulah yang dijadikan rujukan. Kemudian yang kedua, apakah boleh diambil keuntungan itu dari jumlah modal yang disetorkan? Ya, misalnya 100 juta
berarti saya mau minta 10% dari 100 juta ini. Apakah boleh demikian? Tidak boleh. Walaupun itu ridha, tidak boleh. Karena nanti di situ ada unsur kerugian bagi yang mengelola dana. Bisa jadi dia dapat untung, tetapi ketika dikalkulasikan dengan modal tadi tidak jadi untung, dia tidak dapat keuntungan. Yang dapat untung hanya pemilik modal. Nah, ini yang diharamkan di dalam syariat. Kenapa? Karena salah satu pihak diuntungkan, satu pihak yang lain tidak untung. Iya, satu pihak akan merugi. Walaupun secara hakikatnya pedagangnya untung, tapi karena ada kesepakatan tadi, dia ambil dari jumlah modal yang disetorkan, dia mematok sekian persen modalnya, sehingga keuntungan itu semuanya lari kepada pemilik modal, tidak lari kepada yang mengelola dana tersebut. Sehingga kata para ulama, hal semacam ini menjadikan salah satu ada yang dirugikan, dan ini dilarang di dalam Islam. Maka keuntungan itu diambil dari pembagian itu diambil dari keuntungan murni, kemudian pemilik modal dia berhak, boleh dia menentukan berapa persen dia minta dari keuntungan tersebut kalau disetujui oleh pengelola dana. Kemudian soal yang kedua tadi, masalah apa tadi, lupa sih kedua tadi. Sebelum syufa'ah tadi ada satu. Biar untuk menambah keyakinan. Pakai anggunan. Boleh tidak seseorang pakai anggunan? Ketika biar dia ragu nih, lihat orang ini kada jelas, kemudian minta jaminan, boleh. Jaminan itu tidak ada masalah. Ya, orang meminta jaminan, takut dia membawa lari hartanya, maka tidak mengapa. Ya, tetapi jaminan itu tidak boleh dia gunakan kalau dia rugi misalnya dan orangnya amanah, kemudian dia jual jaminan, tidak boleh. Tapi jaminan itu sebagai dia bukti dia percaya kepada orang tersebut, maka tidak mengapa. Ya. Atau dia menjaminkan sesuatu, tetapi jaminan itu fungsinya bukan untuk digunakan menutup kerugian, tidak, tapi di jaminan itu dia gunakan kalau seandainya orang ini menipu untuk menjaga kehati-hatian, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Wallahu a'lam. Kemudian syuf'ah apakah sama dengan yang dicontohkan tadi, seseorang berkongsi membeli suatu barang, nanti barang itu dimiliki bersama, nanti diangsur oleh satu pihak, nanti setelah selesai angsurnya berpindah kepemilikan pada satu orang. Apakah itu sama dengan syuf'ah? Maka ini bisa dikatakan ada tasyabuh kesamaannya, tetapi juga di sisi lain bisa ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Pertama, karena syuf'ah itu pertama ada sesuatu yang tidak bisa dibagi. Barang itu bisa dibagi, bisa jadi dia membeli suatu barang bisa dibagi. Contoh misalnya saya beli ruko 2 buah misalnya, ya kita bersama-sama patungan beruko 2 buah, ya dia 1 miliar saya 1 miliar, 2 miliar dapat ruko 2 buah dan bisa dibagi, ya bisa dibagi. Maka jika barang itu bisa dibagi tentu berbeda dengan syuf'ah. Nah tetapi dia memiliki kesamaan jika barang tersebut tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi, maka itu masuk dalam syuf'ah. Masuk dalam syuf'ah. Ketika salah satu pihak ingin melepaskan haknya, dia harus menjual kepada kongsinya. Tidak boleh dia menjual kepada yang lain. Kalau satu pihak dia ingin melepas haknya, maka dia harus jual kepada kongsinya. Maka kongsinya ini nanti sudah kesepakatan, dia bayar kontan atau dia angsur, maka kembali kepada kesepakatan. Jadi bisa dia masuk dalam syuf'ah, bisa tidak. Tergantung apakah barang itu bisa dibagi ataukah tidak. Ya, karena tidak semua barang itu bisa dibagi dan tidak semuanya juga tidak bisa dibagi. Wallahu a'lam. Taib, ada yang lain? Bismillah. Izin bertanya Ustaz, kalau si pengelola modal itu boleh Kak mengambil gaji dari modal? Tadi Pian sampaikan kan kalau dia boleh ngambil dana modal itu untuk keperluan saat bertugas misalnya lagi jaga toko buat makan, tapi tidak boleh buat makan malam. Tapi kalau dia ngambil gaji bulanan itu boleh lah, misalnya ada anggaran buat SDM nih, tapi sebenarnya SDM-nya sendiri itu dia sendiri gitu Ustaz. Iya. Jazakallahu Ustaz. Kalau dia mengambil gaji kada mudharabah lagi, dia jadinya tuh pegawai. Jadi pegawai kalau dia bergaji apa macam, berarti dia jadi pegawai di satu tempat tersebut. Karena dia sudah mengambil keuntungan di sini, mengambil hasil. Ya.
maka dia akadnya bukan akad mudharabah lagi, tetapi dia adalah sebetulnya dia pegawai pekerja oleh orang yang memiliki modal. Nanti pemilik modal bisa jadi dia nanti akan mengasih presentasi, ya sudah, nanti kalau saya punya keuntungan sekian saya kasih kamu. Ya itu nanti dia berjanji. Janji itu kalau seandainya dia batalkan bisa, boleh. Ya, karena nggak harus ya, tetapi orang mukmin kalau berjanji hendaknya dia tepati semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Misalkan akad mudharabah itu 3 tahun Ustaz. Terus dalam perjalanan 1,5 tahun separuh jalan gitu Ustaz, pemilik modal ini meninggal dunia gitu Ustaz. Nah, jadi itu bagaimana itu yang kelanjutannya gitu Ustaz? Iya. Jazakallahu khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jika pemilik modal meninggal dunia, maka itu jatuh permasalahan tersebut kepada ahli waris. Maka ahli waris yang bersepakat nanti. Kalau seandainya ahli waris mengatakan dilanjutkan, maka dilanjutkan. Kalau seandainya ahli waris mengatakan diberhentikan, maka diberhentikan. Nanti orang tersebut yang menjalankan itu dikasih berapa persentasinya. Ya, berapa persentasinya. Dia dapatnya seharusnya dalam setahun dia dapat 10 juta misalnya. Karena ini setengah tahun, maka dia dapat 5 juta misalnya semacam itu. Maka dihitung persentasi yang mengerjakan tersebut. Maka itu semuanya nanti dikembalikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam. Ustadz, misalnya kita menyewa toko, kontrak perjanjian setahun, terus 6 bulan, baru sekitar 6 bulan berhenti. Apa yang punya toko mengembalikan uang yang sisa atau bagaimana Ustaz? Iya. Yang pertama, yang kedua kami jelaskan pertanyaan kami yang materi yang lalu. Masalah korupsi sebenarnya begini kejadiannya. Tahun 85 itu ayah saya kepala sebagian diberikan keuntungan oleh atasannya kepala bagian uang 600.000 waktu itu, harga kendaraan masih 300.000. Setelah tahun 2004 saya yang menjadi staf proyek semacam staf ahli begitu 2004. Sebenarnya tidak ada keuntungan seperti itu, berarti korupsi ini sebenarnya tidak ada keuntungan 10% itu tidak ada. Yang jelas dalam aturan itu hanya 1% atau di bawahnya. Yang kami tanyakan, apa wajib dikembalikan Ustaz uang yang diberikan tadi? Ke ayah antum itu dulu. Atasannya ayah saya memberikan ke ayah saya. Apa wajib dikembalikan? Ayah saya memberikan kepada saya. Ayah. Tahun 2004 setelah saya staf proyek ternyata ini keliru, tidak ada aturan seperti itu. Yang sah itu hanya 1%, tapi itu jelas. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama tentang masalah seseorang menyewa toko ya. Kemudian menyewanya setahun, harganya misalnya 10 juta. Ternyata setengah tahun dia berhenti. Apakah wajib pemilik toko mengembalikan uang 5 juta tersebut? Pertama harus dipahami, sewa menyewa itu akdul lazim, akad lazim. Akad lazim itu kalau sudah terjadi transaksi disepakati akadnya, maka salah satu pihak tidak boleh membatalkan. Salah satu pihak tidak boleh membatalkan. Kalau dia membatalkan, maka dia berdosa. Contoh misalnya, saya punya toko, punya ruko misalnya 3 buah, disewa oleh antum. Antum menyewanya 10 juta sebuah setahunnya. 3 buah 30 juta. Antum menyewa 1 tahun. Setengah tahun datang orang Indomaret ke saya. Ustaz, saya saja yang nyewa, saya nyewa tokonya tersebut, ruko 3 buah itu. Berapa nyewanya? 50 juta per buah misalnya. Wah, ini jauh ini. Akhirnya saya bilang, Pak, mohon maaf lah, itu dibatalkan aja. Maka boleh tidak saya batalkan, saya kembalikan uang Anda. Yang jangankan 5 juta, 10 jutanya Anda kembalikan. Boleh tidak? Tidak boleh, kecuali dengan ridha orang tersebut. Dengan ridha orang yang menyewa tersebut. Karena itu akdul lazim, akad lazim, tidak boleh dibatalkan.
Kecuali yang menyewa ini ya sudah ada apa-apa. Kecuali yang menyewa ininya pintar juga. Allah kan dibatalkan asapin baru 100 juta hanya keluar misalnya. Tidak ada masalah kalau dia ridha demikian, maka tidak mengapa. Maka itu akad lazim. Sama seperti orang menyewa kepada toko, kemudian dia baru setengah tahun menghuni, kemudian dia ulun kada jadi setengah tahun aja minta kembali duit, kada boleh dia minta. Kecuali pemilik toko dengan kerendahan hatinya, keridhaan dia mengembalikan. Tapi pada asalnya tidak kembali. Uang Anda sudah milik dia. Baik itu pemilik toko, itu lazim dia memenuhi akad tersebut, dan orang yang menyewa pun lazim dia memenuhi akad tersebut. Kemudian yang kedua, masalah ada orang tua dikasih uang, yang mana uang itu ada syubhatnya di sana, ya enggak jelas misalnya, enggak benar misalnya aturannya. Kemudian uang itu dikasihkan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka kalau kita tahu itu dari sumbernya dari sesuatu yang salah, maka solusinya adalah tentu mungkin dikembalikan susah, ya. Mungkin semua orang mungkin akan bingung, ya benar. Maka solusinya adalah disedekahkan saja. Uang 16.000 itu sedekahkan ke masjid atau sedekahkan ke jalan-jalan kebaikan, maka insya Allah itu sudah selesai ya masalah tersebut. Wallahu a'lam. Khilaf ahlul ilm. Sebagian ulama mengatakan nilainya itu seperti nilai di awal. Sebagian lagi mengatakan disesuaikan dengan zaman. Disesuaikan dengan zaman. Maka pendapat yang mengatakan disesuaikan dengan zaman ini juga memiliki kekuatan. Khilafnya kuat di kalangan para ulama. Jadi 16.000 zaman dahulu, zaman sekarang berapa nilainya? Misalnya zaman sekarang nilainya 600.000. Maka sebagian ulama mengatakan dikembalikan kepada harga. Karena uang itu zaman memiliki penurunan. Ya, setiap tahun tuh uang itu pasti menurun dia nilainya. Maka zaman dulu orang 10.000 bisa beli apa-apa. Zaman sekarang 10.000 kada kawa. Ya, maka uang itu pasti dia memiliki turun harganya. Makanya kalau orang pengusaha ya yang pintar, dia tidak akan menyimpan uang dalam jumlah banyak. Dia akan menyimpan dalam bentuk aset yang lain. Karena aset itu dia akan naik. Uang itu pasti akan turun dalam setiap tahunnya. Maka kata para ulama, karena uang ini mengalami penurunan, maka dia dikembalikan dengan zaman tersebut. Kira-kira berapa? Sebagian ahli mengatakan tidak, tetap kalau 16.000 ya 16.000. Dan ini khilaf sama-sama kuat. Mengambil pendapat ini boleh, mendapat ini boleh ya. Tapi untuk yang berhati-hati dari pendapat yang mengatakan sesuai dengan zamannya, kondisi ya. Berapa kira-kira zaman itu dikonversikan kepada zaman kita. Ini pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan qaful majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.